Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menunjukkan kepada kami, cintalah satu-satunya syarat untuk masuk surga. Cintalah yang menjadi satu-satunya syarat untuk hidup secara penuh. Terima kasih Tuhan, dan Engkau telah menunjukkan kepada kami mencintai dengan konkret orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih, dalam tanggal 5 Oktober 2020 ini hari Senin, ada dua hal penting yang mungkin bisa kita renungkan menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan kita hari ini. Pertama adalah surat Paulus kepada umat di Galatia. Ada yang menarik di situ, bahwa Paulus mewartakan kabar gembira Injil Yesus Kristus yang asli, yang sungguh-sungguh berasal dari Yesus sebagai sabda. Dan Injil itu dialami oleh Paulus secara pribadi. Ya. Jadi ada hal yang menarik di situ. Paulus bukanlah Rasul Yesus yang hidup bersama Yesus, bukan. Tetapi bagaimana dia bisa menuliskan pengalaman akan Allahnya dengan surat-suratnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Saudara, kita pun sebetulnya diberi anugerah yang sama. Meskipun mungkin Tuhan memakai kita atau tidak memakai kita, tergantung bagaimana kita mengalami Yesus. Tidak hanya lewat kitab suci, tidak hanya lewat Injil, tidak hanya lewat yang tertulis, sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci, tapi lebih adalah sabda Yesus yang tak tertulis. Yaitu lewat pengalaman, lewat perjumpaan, lewat persekutuan, persatuan dengan Yesus. Jadi dua hal yang harus kita bedakan dan harus kita perjuangkan. Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Allah bagi kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita diajak untuk ikut serta dalam misi Yesus dimanapun kita berada. Tuhan menghendaki apa? Kita ikut serta dalam misi Kristus, misi keselamatan bagi manusia. Dan itu yang harus menjadi kunci dari pengalaman perjuangan pergulatan hidup kita. Nah, misi Kristus itu apa? Dinyatakan dalam Injil hari ini, yaitu mencintai sebagai syarat satu-satunya untuk masuk surga, untuk hidup. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, pada akhir hidup kita, kita hanya diuji, diukur sebesar apa cinta kita itu. Dan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Yesus mengatakan cinta kepada Allah, berikanlah cinta itu dengan sepenuh hati, seluruh kekuatan, seluruh daya, totalitas, totus tuus dalam bahasa Santo Yohanes Paulus II. Totus tuus, seluruhnya, sebesar apa. Demikian juga kepada sesama. Ya, kepada sesama kita yang sama. Ya, jadi menurut saya kunci yang paling yang harus dibutuhkan saat sekarang ini adalah ya kata sifat itu dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan sakit, katakanlah dalam bahasa Santa Teresa Calcutta. Cinta itu belum menjadi cinta sebelum itu terluka dan melukai hatiku. Maka dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, itu Good Samaritan. Yang dianggap musuh, dianggap kafir, justru menolong orang yang dalam keadaan yang terkapar, hampir mati. Ya. Sedangkan orang Lewi dan orang imam-imam hanya melengos, melihat, tetapi tidak membantu. Cinta itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret, yang nyata, yang ada di depan mata kita. Maka orang kaya yang kemudian pesta setiap hari, kemudian dia mati di surga, yang melihat Lazarus di depan matanya dan tidak menolong. Ya. Jadi kita bukan hanya berbuat jahat pada orang lain, tetapi ketika kita mampu menolong dan tidak menolong, itulah yang kita sebut dengan kelalaian, dan itu dosa. Jadi cinta itu adalah orang yang konkret, yang nyata, yang
yang ada di depan mata kita yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tidak harus berupa materi, pertolongan berupa sikap, empati, ya, penuh kasih sayang, penuh menghargai, tersenyum, apa saja yang bisa kita berikan supaya orang itu bangkit dari situasinya dia. Jadi orang harus keluar dari dirinya sendiri, bukan untuk diriku sendiri, tetapi saya dipanggil untuk berdoa, mendoakan untuk keluar dari diriku sendiri untuk menyelamatkan manusia yang lain. Jadi kasih itu harus keluar dari diri sendiri seperti orang Samaria itu. Ya, dia nggak perlu repot-repot sebetulnya, tapi dia melihat yang terkapar itu bahkan ya meminyakinya dan menyiramnya dengan anggur. Jadi kalau orang terluka disiram dengan anggur itu cepat sembuh. Bagaimana dia punya minyak dan punya punya anggur ketika dia bawa? Mungkin dia membawa. Dan menarik sekali di situ bahwa ketika dia diangkat ke keledainya, dibawa ke penginapan, ke losmen, lalu dirawat dengan seluruh dirinya. Dia meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya dan memberikan 2 dinar kepada pemilik losmen itu, penginapan itu. Dan dia mengatakan begini, kalau yang kau rawat itu lebih daripada yang kuberikan 2 dinar ini, saya akan kembali dan membayar kembali. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau biaya perawatan orang itu lebih daripada uang yang dia berikan, dia akan membayar ulang uang itu yang dikeluarkan. Saudara, luar biasa ya orang Samaria ini, Good Samaritan ini. Menolong orang tak peduli agama, tak peduli suku, tak peduli siapapun. Ketika orang membutuhkan seperti itu, dia memberikan hati. Mungkin dia takut juga, mungkin akan dibohongi dan segala macam. Mungkin betul kita menolong sampai kita merasa sakit. Ya. Tetapi kata-kata yang dikatakan tadi, rawatlah dia, dan kalau lebih daripada yang dibutuhkan itu aku akan memberikan lebih kembali kalau aku kembali. Ini memiliki makna eskatologis. Artinya apa, saudaraku terkasih? Kalau kita memberikan cinta yang seluruhnya, totalitas kita kepada siapa? Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak hanya di dunia ini kita akan mendapatkan, tapi nanti di surga. Nanti kalau Tuhan kembali, kalau kita sudah mati, kita akan mendapatkan lebih daripada yang kita telah berikan. Jadi ini sifatnya eskatologis. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita berikan, sekecil apapun kata Yesus, entah secangkir minum, itu akan diperhitungkan di surga nanti. Sekali lagi saudaraku terkasih, sebesar sekecil apapun kasih yang kita berikan, apa saja bentuk kasih, yang tidak dengan terpaksa, bentuk kasih apapun akan dibayar lebih daripada yang kita berikan. Mari saudara, kita berlomba-lomba untuk memberikan kasih, meskipun kita terluka, meskipun kita disakiti, meskipun kita diperlakukan tidak adil, apapun juga berikan kasih. Justru ketika kita terluka itulah, disitulah bentuk pengorbanan kita bersama Yesus, dengan Yesus. Saudara, Tuhan meminta hari ini Anda dan saya memberikan totalitas kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan. Seringkali orang mengeluh, "Romo, saya sudah memberikan segala-galanya sampai capek." Dan memang itu seperti itu. Justru ketika capek itulah tantangannya dan karunia-Nya. Apakah saya memberikan dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa perhitungan? Seperti orang Samaria yang baik hati itu. Tuhan memberkati. Di samping Anda, di rumah Anda, di dekat Anda banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, dan tapi hati Anda dan pikiran Anda. Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga berkat melimpah ini hadir dalam hidup Anda. Mencairkan hati kita semua untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita.
Tuhan memberkati Anda hari ini, pekerjaan, keluarga Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.